Koligatif larutan yang ketiga yang akan kita bahas, penurunan titik beku larutan. Penurunan titik beku larutan. Ya, yang pertama apa itu titik beku? Titik beku adalah suhu pada saat zat cair mulai membeku. Itu titik beku. Pada saat zat cair tersebut berubah wujud menjadi padat atau membeku, itulah dinamakan titik beku. Kemudian untuk lebih lanjut kita mengamati berapa titik beku air H2O. Titik beku atau suhu air membeku adalah pada suhu 0 derajat Celcius. Air membeku pada 0 derajat Celcius. Jadi kalau kita misalkan dalam bejana ini ada air, ini pada suhu 0 derajat Celcius dia sudah membeku. Nah, terus bagaimana kalau kita tambahkan suatu zat terlarut? Zat terlarut tambahkan. Kira-kira apakah suhunya masih tetap 0 derajat Celcius? Sekarang dia di sini. Ya. Ini sudah merupakan larutan. Karena ada pelarut, ada terlarut. Ada pelarut, ada terlarut. Dia homogen berarti larutan. Apakah dia pada suhu 0 derajat Celcius membeku atau sebelum 0 derajat Celcius atau di bawah 0 derajat Celcius. Nah, karena larutan ini setelah ditambah zat terlarut pada 0 derajat Celcius dia belum membeku dia. Pada 0 derajat Celcius belum beku, masih cair. Nah, kemudian diturunkan suhunya sampai pada suhu minus sekian derajat Celcius. Artinya di bawah 0 derajat Celcius, nah baru dia membeku. Kalau begitu, ini tadi pelarut saja. Di sini ada zat terlarutnya. Mana lebih tinggi titik beku pelarut murni dibandingkan titik beku larutan? Nah, di sini tadi membeku pada 0 derajat Celcius hanya pelarut, tapi di sini dia pada 0 derajat Celcius belum membeku, harus di bawahnya. Nah, maka dapat kita simpulkan lebih tinggi titik beku pelarut murni dibandingkan dengan titik beku larutan. Selisih dari titik beku pelarut murni dengan titik beku larutan, namakanlah itu penurunan titik beku larutan. Penurunan titik beku larutan. Setelah dia mati oleh Rolle, ahlinya tadi, bagaimana hubungannya zat terlarut itu bisa menurunkan titik beku sehingga penurunan titik beku ini termasuk bagian dari sifat koligatif larutan? Dapat dia matinya penurunan titik beku larutan itu adalah merupakan hasil kali tetapan titik beku molal pelarut dikali dengan molalitas larutan. Tetapan titik beku molal pelarut dikali dengan molalitas larutan. Nah, ini dia. Sehingga kalau misalnya dari rumus kenaikan titik didih tadi kita analogikan kemari, maka delta TF sama dengan KF kali
gram per mr kali 1000 per P. Rumusnya dapat kita uraikan menjadi delta TF kali mr kali P sama dengan Kf kali gram terlarut kali 1000. Nah, ini. Dengan demikian tergantung apa yang ditanya. Kalau ditanya delta TF-nya, ini rumusnya. Tapi kalau ditanya MR-nya, mudah kita ubah menjadi MR sama dengan Kf kali gram terlarut kali 1000 dibagi delta TF kali P. Dengan keterangannya tinggal mengubah dari keterangan kenaikan titik ditanya. Perhatikan kemari, ya, kita ubah ini menjadi delta TF, ini menjadi KB. Nah, sudah kan? Sudah diubah. Ya. Perhatikan kemari. Ya, jadi di sini tadi menjadi penurunan titik beku, tetapan titik beku molar pelarut KF. Nah, ini KF tadi, delta TF. KF. Kalau ditanya MR, rumusnya demikian. Kalau ditanya gram terlarut, rumusnya demikian. Keterangannya ini penurunan titik beku larutan. Nah, kemudian ini sama. Ini KF tetapan titik beku, tetapan titik beku molar. Ya. Nama satuannya adalah Celsius per molar. Kemudian gram terlarut, itu keterangannya. Nah, oke, untuk lebih memahaminya, maka kita kerjakan contoh soal berikut. Ini kita kerjakan contoh soal berikut. Kita cari mana yang lebih menantang. Nah, maka sudah lihat nomor 2. Apa diketahui dari nomor 2? Diketahui volume larutan. Ini diketahui larutan urea dalam air, larutan urea yang volumenya. Jadi volume larutan sama dengan 100 ml. Kemudian massa jenis larutan, rho larutan sama dengan 1,04 gram per mililiter. Dari dua-duanya ini massa larutan sama dengan rho kali volume, berarti 1,04 gram per mililiter dikali 100 mililiter sama dengan 104 gram. Kemudian apalagi yang diketahui? Yang diketahui di sini titik beku larutannya. Ya, TF sama dengan minus 3,44 derajat Celcius. Langsung delta TF sama dengan TF derajat kurang TF, maka delta TF sama dengan 0 kurang 3,44 derajat Celcius sama dengan 3,44 derajat Celcius.
Kemudian apa lagi yang diketahui? KF sama dengan KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per malam. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah kadar persen massa. Ya. Karena sudah kita permudah pengerjaannya, maka pertama sekali harus kita amati bahwa massa larutan sama dengan massa terlarut ditambah massa pelarut. Jadi kita cari di sini belum ada massa terlarut dan massa pelarut, cuman massa larutannya sudah ada 104. Ya. Kita gunakan delta TF sama dengan KF kali molaritas. Gram terlarut sama dengan delta TF-nya 3,44, kemudian dikali MR dari urea, ya, MR dari urea berarti 60. Kemudian dikali berapa massa pelarutnya? Belum ada. Massa pelarut berarti massa larutan dikurang gram terlarut. Nah, ini kemudian dibagi dengan 1,86 dikali 1000. Kalau kita uraikan semuanya, maka selanjutnya kita dapatkanlah nanti di sini berapa gram terlarut dan berapa gram pelarut. Kalau misalkan ini X, ini Y, maka persen larutan sama dengan X per 104 dikali 100%. Inilah hasilnya 10. Kalau dibulatkan 10%. Ya. Untuk menentukan berapa kadar larutan urea dalam larutannya. Seperti itu caranya. Jadi cari dulu massa terlarut. Setelah dapat massa terlarut, maka massa terlarut per massa keseluruhan larutan dikali 100%. Ya. Selanjutnya nanti soal-soal yang lain supaya lebih memperdalam pemahaman anak-anak kami sekalian. Nah, dikerjakan contoh-contoh yang ada di buku paket. Ya. Kita lanjutkan pembahasan kita untuk mempermudah ketiga sifat koligatif larutan yang sudah kita pelajari. Maka kita amati diagram PT, diagram tekanan dan suhu pelarut air dan larutan. Mari kita amati bagaimana untuk mudahnya mengamatinya dengan menggunakan grafik. Ya, perhatikan grafik berikut. Walaupun kurang bagus lukisan Bapak, ke atas tekanan, horizontal suhu. Kalau grafiknya dengan di sini padat, cair, gas, wujudnya maka kira-kira demikian. Ya. Ini titik tripel wujud dari
pelarut pada cair gas. Bagaimana kalau sudah ada zat terlarutnya, maka dia akan membentuk grafik yang putus-putus ini. Juga kemari. Iya. Kemudian kalau kita tarik garis tekanan, tarik garis titik didih. Mari. Ini tarik garis titik beku. Kira-kira demikian. Maka dapat mudah kita lihat tadi perpotongan garis mendatar kemari yang titik-titik ini. Nah, di sini tekanan uap pelarut murni. Di sini tekanan uap larutan. Nah, jadi perhatikan lebih besar tekanan uap larut murni, selisihnya ini kemari selisihnya delta P. Lihat perpotongan titik ini. Titik didih pelarut murni TB derajat. Titik didih larutan TB lebih tinggi titik didih larutan, maka selisih antaranya adalah kenaikan titik didih. Perhatikan kemari, perpotongan garis ini berarti titik beku pelarut murni. Ini titik beku larutan, lebih tinggi titik beku pelarut murni daripada titik beku larutan. Selisihnya nilai dinamakan delta TM. Nah, ya, jadi mudah kita lihat di sini. Walaupun nanti dalam soal diubah-ubah, apakah ini menjadi A, B, C, D, di sini yang lainnya, maka anak kami sudah dapat melihat, mengamati manakah misalnya garis yang menunjukkan antara garis yang menunjukkan kenaikan titik didih, nanti sudah bisa mengamati. Nah, penurunan titik beku sudah dapat diamati dengan gambar-gambar berikut. Ya, walaupun diganti-ganti. Oke, anak-anakku sekalian, sampai di sini pertemuan kedua kita. Maka untuk lebih memahaminya, kalau ada yang kurang paham, dapat diutarakan pertanyaannya melalui Google Classroom atau melalui WA atau melalui Telegram. Sekian pertemuan kedua kita. Terima kasih.